Hai guys, ini adalah konten penutup ID Sibling di tahun 2023 ini. Nanti gua akan mulai lagi di tahun 2024. Ya, buat kalian yang bertanya-tanya, gua sekarang memang lebih sering ngonten di TikTok untuk dailynya gitu ya. Tapi YouTube tetap akan ngonten di 2024, insya Allah akan lebih rajin lagi. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali gitu. Tergantung ada topik yang seru nggak dibahas untuk panjang lebar kayak gini gitu ya. Kalau ada berita yang gede banget yang kalian pengen gua bahas di YouTube untuk panjang lebar, untuk bener-bener detail, silahkan di DM aja kayak berita-berita kayak gini, nanti akan gua bahas, oke? 2024 gua akan kembali rajin di YouTube, tergantung requestan kalian juga. Jadi ditunggu keaktifannya untuk DM gua di IG. Nah, untuk penutup tahun 2023 ini gua mau ngebahas tentang agensi yang dulu gue puja-puja, gue anggap mantep, tapi sekarang sudah berubah menurut gue. Berubahnya kenapa? Dengerin sampai habis, ini adalah unek-unek gue, keluh kesah gue, kesedihan gue terhadap YG Entertainment. Jadi hari ini guys, dari portal Berita Pencave nih, gue kutip berita bahwa YG Entertainment mengkonfirmasi semua anggota Blackpink tidak memperbarui kontrak individu dengan agensi. Ya, kita semua tahu, dengerin ini ceritanya. Kita semua tahu kontrak Blackpink itu sudah habis sebenarnya dari Agustus tahun ini. Tapi nggak kunjung dikasih tahu YG status kontraknya gimana. Mereka selalu bilang, kalau ditanya sama media nih, selalu bilang bahwa sedang tahap diskusi. Gitu terus ngomongnya. Sampai beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, YG akhirnya mengumumkan bahwa seluruh member Blackpink, semua member Blackpink, Jennie, Jisoo, Rose, Lisa memperpanjang kontraknya di YG as Blackpink-nya untuk kegiatan grupnya saja, untuk kegiatan individunya enggak. Maksudnya gimana, Bang? Jadi, kedepannya, kalau mereka mau comeback as Blackpink, mereka akan diatur sama YG Entertainment untuk kegiatan Blackpink-nya. Lagunya yang ngurusin akan YG, copyright-nya tetap atas nama YG, dan lain-lain. Jadi, ketika mereka comeback as Blackpink aja nih, akan diurusin sama YG, dan uangnya akan dibagi dua antara mereka, member Blackpink, dengan agensinya. Nah, sementara hari ini dikonfirmasi bahwa mereka semua tidak memperpanjang kontrak individu. Jadi, kedepannya, kalau misalnya member Blackpink itu solo, atau dia jadi brand ambassador, atau bintang iklan, atau jadi model, atau main drama, atau ikut variety show, yang lain-lain yang bukan grup bentuknya, yang individu-individu atau berdua bertiga doang, itu mereka tidak ada sangkut pautnya lagi sama YG. Mereka akan diurus oleh agensi baru mereka masing-masing. Sampai detik ini belum ketahuan yang tiga, sementara Jennie kemarin udah ketahuan bahwa Jennie itu udah bikin label atau agensi dia sendiri, namanya Oda Telier kalau gua nggak salah. Untuk Jisoo, Rose, Lisa belum diketahui akan kemana. Bisa jadi mereka bertiga bikin agensi masing-masing, atau ikut agensi Jennie, atau masuk ke agensi lain yang berbeda. Bisa jadi ikut agensi Amerika kan, atau apapun gitu. Jadi intinya kedepannya YG nggak akan dapat uang lagi dari apapun kegiatannya Blackpink yang individu. Sementara kita semua tahu, selama member Blackpink ini di YG, kegiatan mereka lebih banyak individunya daripada Blackpink-nya. Comeback as Blackpink-nya setahun sekali. Bahkan dari 2020 ke 2022 itu hanya terjadi 2 kali kan. 2020 sekali comeback, 2022 comeback itu 2 tahun baru comeback lagi gitu. Jadi selama ini YG lebih banyak dapat uang dari member Blackpink itu as kegiatan solo mereka atau kegiatan individu mereka sebagai model, brand, bintang iklan, dan lain-lain lah intinya gitu. Dan itu yang sekarang kehilangan banget sama YG. Of course mereka pasti pusing. Gue yakin sebagai perusahaan yang biasanya dapat uang banyak banget dari itu, kehilangan banget. Mereka hanya akan dapat duit kalau member Blackpink comeback. Nah, pertanyaannya gimana, Bang? Mereka akan comebacknya gimana nih member Blackpink? Satu pas seagensi aja comebacknya setahun sekali. Sekarang udah beda-beda agensi, gimana comebacknya? Ya, pasti paling cepet setahun sekali juga kayak pas di YG. Bisa jadi 2 tahun sekali jadinya, bisa jadi 3 tahun sekali. Tergantung gimana kecocokan jadwal mereka. Berita baiknya, seluruh member Blackpink kan perpanjang kontraknya as Blackpink di YG. Berarti mereka berempat komit, mereka masih mau jadi Blackpink, mereka masih mau comeback as Blackpink, mereka masih akan comeback. Berarti itu kayak udah firm nih bahwa mereka
tidak pingin bubar Blackpinknya, pengen tetap jadi Blackpink. Jadi pasti mereka akan nyempetin waktu mereka di antara schedule mereka yang sibuk itu untuk jadi Blackpink dalam waktu beberapa bulan gitu, untuk comeback as Blackpink beberapa bulan gitu. Jadi itu yang bikin gua nyaman dan senang sekarang, bahwa mereka tetap mau jadi Blackpink, mereka nggak mau bubar, mereka akan tetap nyempetin comeback yang entah kapan gitu. Pokoknya kita akan lihat mereka comeback lagi as Blackpink. Tapi gua juga seneng karena mereka semua akhirnya meninggalkan YG. Tadi gua udah bilang YG yang sekarang tuh beda banget sama YG yang gue kenal dulu di awal-awal kenal YG. Ntar gue ceritain kenapa beda bangetnya. Intinya gue seneng sekarang keempat-empatnya tidak perpanjang. Kan Rose dikira akan perpanjang karena Rose itu ada season greetingsnya kalau nggak salah kemarin gitu. Ternyata Rose juga tidak perpanjang. Jadi mereka akan cari agensi masing-masing. Dan gue seneng karena apa? Di YG mereka ini kebanyakan dikerem. YG ini hanya ngasih mereka ke kegiatan-kegiatan yang menurut YG kayaknya worth it menurut YG-nya doang gitu. Walaupun membernya pengin, kayaknya nggak terlalu dikasih-kasih amat kalau menurut mereka nggak worth it. Kenapa gue bilang gitu? Karena contoh aja, Jennie itu pernah ramai banget di Korea saat dia jadi bintang tamu Running Man dan pecah, dan akhirnya dia dapat variety show-nya sendiri yang Mayu Jesok yang tinggal di desa. Gue lupa judulnya apa, coba kalian tulis di kolom komen ya gitu. Dan Jennie namanya jadi gede banget di Korea, dan Jennie kelihatan happy banget syuting variety show gitu. Tapi setelah itu di-cut sama YG dan Jennie nggak pernah lagi ke variety show, hampir nggak pernah ke variety show lagi gitu. Kayaknya mau jaga image Jennie atau apalah gitu intinya. Tapi ya maksud gue, padahal itu bikin nama Jennie gede banget gitu. Dan sekarang setelah Jennie keluar dari YG, Jennie masuk variety show lagi. Akan ada variety show baru Jennie tayang di TVN kalau nggak salah, sama Yu Jesok lagi, sama yang pemeran Moving dan lain-lain. Kalian harus nonton, gua nunggu banget Jennie variety show kembali lagi gitu. Yang gue senang adalah berarti keempat member ini akan bisa memutuskan project-project solo mereka sendiri, apa yang mereka mau yang dulu nggak dibolehin atau dilarang YG, mereka akan bisa lakuin sekarang. Kayak Jisoo pengen banget acting, mungkin pengen banget romance mungkin, atau pengen coba yang lain yang belum bisa dilakuin di YG, dia bisa ngambil. Gue gak kaget ke depannya Jisoo abis drama ada drama lagi. Gue gak kaget abis itu ada film misalnya, karena dia udah bisa mutusin sendiri sekarang. Dan Rose pun mungkin akan bisa banyak kolaborasi, ngeluarin single, ngeluarin lagu. Kita tahu Rose bisa main gitar juga, dia bisa ngelakuin apapun, gak mesti tampil ngedance mungkin. Lisa juga mungkin akan sering pulang kampung, kan kemarin sempet Lisa susah pulang kampung, katanya akan sering pulang kampung. Banyak project di Thailand, banyak project di Amerika, banyak project di Eropa gitu. Jadi ya gue seneng karena kayaknya kedepannya mereka akan jauh lebih bersinar lagi untuk individunya gitu ya. Sementara untuk Blackpinknya, kita sudah tahu untuk comeback Blackpink mereka nggak akan diproduserin orang lain gitu, tapi dari YG-nya, dari Teddy of course gitu. Jadi ketika comeback Blackpink, gue yakin kualitasnya tetap terjaga seperti kemarin. Ketika individu mereka bisa lebih bersinar seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi gue suka banget sama keputusan ini, gue senang banget. Pinter banget keputusan yang gak kebayang sama gue justru dilakukan oleh mereka. Perpanjang Blackpinknya tapi individunya keluar. Keren banget, gue seneng banget. The Girls mantep banget dan kita tetap bisa jadi Blink, mantap. Nah, topik pembahasan kedua ini nih yang bikin gue marah banget nih. Gue kutip dari portal berita K-pop chart ya guys, yang judulnya terungkap alasan G-Dragon tinggalkan YG Entertainment, yang Hyunsuk dikabarkan marah. Ini dari Koreanya itu menurut laporan dari Sports Soul gitu. Ini gua ceritain buat kalian. Kalian sebel apa enggak? Coba dengerin sendiri. Jadi ceritanya G-Dragon ini sama kayak Blackpink. Kontraknya GD sama YG itu, kita semua tahu seluruh member Blackpink udah keluar dari YG Entertainment ya. Terakhir Daesung udah keluar, Taeyang ke The Black Label gitu kan. Nah, terakhir itu adalah G-Dragon. Kontraknya GD itu kalau gua nggak salah abisnya di bulan Juni kemarin. Setelah kontraknya abis, ya sama YG kayak ke Blackpink tadi. Dari Agustus kan Blackpink udah habis tapi nggak pernah dibilang selesai kan kontraknya, diem dulu. Setiap ditanya wartawan selalu bilang sedang mendiskusikan. Begitu juga yang terjadi sama GD. GD itu kontraknya selesai Juni, terus setiap kali ditanya sama media, gue inget banget, cari aja berita-beritanya di antara Juni kesini gitu, pasti selalu jawabnya sedang didiskusikan. Kontrak G-Dragon itu sedang didiskusikan, dan gue percaya sedang didiskusikan. Bisa jadi GD mau perpanjang kan, apalagi waktu itu santer rumor katanya nanti Baby Monster tuh akan dipegang GD dan lain-lain gitu. Ada yang bilang GD bakal dijadiin Teddy selanjutnya gitu-gitu dah pokoknya, atau GD yang akan megang YG. Gue masih berhusnuzon, masih berprasangka baik tuh gitu. Ya semoga, gue bahkan berdoa GD perpanjang di YG gitu. Sampai kemarin tiba-tiba G-Dragon itu terkena masalah. Kita semua tahu GD difitnah oleh media dan polisi di Korea. Dia menggunakan narkoboy katanya. Nah, ketika G-Dragon difitnah gitu, wartawan media nanya ke YG tanggapannya gimana.
Terus YG Entertainment jawab apa? Kami tidak bisa berbicara banyak karena sudah bukan artis kami lagi. Wah, dari situ gue emosi jiwa. Gue yakin bukan gue doang. Gue yakin ada banyak sekali VIP fans Big Bang yang marah denger YG ngomong kayak gitu. Karena sebelumnya setiap kali ditanya apakah kontrak JD sudah berakhir, selalu bilang diskusi. Mereka masih berusaha merayu JD untuk kembali. Begitu JD kena kasus fitnah ini, gak ada belain sama sekali, cuci tangan dong. Dan berdasarkan berita ini, ternyata bukan kami doang fansnya, bukan kita doang fansnya yang marah. G-Dragon juga marah dan kecewa sama YG Entertainment, guys. Dan ternyata yang akhirnya support full JD saat itu, JD kan terpuruk banget nih. Yang support full adalah CEO dari Galaxy Corp. Galaxy Corp sekarang adalah agensi barunya JD. Jadi CEO dari Galaxy Corp ini yang datang full support JD gitu. Sampai akhirnya JD kemarin kan menggegerkan Korea. Dia berani, dia ngelawan, dia bilang dia nggak dia nggak pakai narkoboy, dia difitnah gitu. Dia bahkan datang ke kantor polisi sampai akhirnya namanya sekarang udah free, udah bebas gitu. Keren banget pokoknya G-Dragon. Tapi intinya di masa terpuruk kemarin, YG Entertainment cuci tangan, yang nolongin adalah Galaxy Corp ini gitu. Nah, waktu itu gue udah kesel, dan kesel gue cukup lama sama YG Entertainment. Gue nggak menyangka YG Entertainment bisa begitu ke JD, karena Yang Hyunsuk sendiri yang bilang bahwa bukan YG yang bikin Big Bang, tapi Big Bang yang bikin YG. Iya, yang bikin YG jadi agensi gede itu ya Big Bang. Gue ngikutin dari 2007 soalnya gitu. Dan Big Bang itu otaknya G-Dragon, lagu-lagu sukses Big Bang itu kebanyakan buatan G-Dragon. Kok berani YG gitu ke JD gitu. Gue sempet yang kayak kecewa banget gitu. Sampai sekarang gue akhirnya tahu, menurut media Sports Soul ini, ternyata itu bukan berdasarkan perintah Yang Hyunsuk. Ini yang bikin Yang Hyunsuk marah. Jadi ceritanya ketika YG Entertainment ternyata bilang bahwa kami nggak tahu, JD udah bukan artis kami lagi, itu Yang Hyunsuk posisinya nggak lagi di YG, lagi ngurusin masalah hukumnya. Kita semua tahu kan kemarin Babe itu dituduh lagi sama jaksanya, dituntut ulang dan kena hukuman lah. Dia lagi fokus sama masalah hukumnya, jadi nggak ngurusin YG dan juga JD saat itu. Jadi statementnya YG yang bilang bahwa JD sudah bukan artis kami lagi itu nggak berdasar persetujuannya Yang Hyunsuk gitu. Dan Yang Hyunsuk baru tahu, dan Yang Hyunsuk marah ketika tahu. Ya jelas JD itu udah kayak adeknya Yang Hyunsuk, udah kayak anaknya Yang Hyunsuk, anak sayangannya Yang Hyunsuk lah, emasnya Yang Hyunsuk gitu. Kok bisa agensinya Yang Hyunsuk sendiri malah ngomong kayak gitu? Yang Hyunsuk marah besar katanya sama YG Entertainment-nya, dan Yang Hyunsuk berusaha, menurut berita ini, menghubungi JD, berusaha minta maaf sama JD atas nama YG, dan berusaha merayu JD untuk kembali perpanjang kontrak sama YG. Tapi JD-nya udah kadung kecewa, udah kadung marah gitu. Bukan marah sama Yang Hyunsuknya mungkin, tapi sama orang-orang di YG Entertainment-nya. Dan akhirnya seperti yang kita semua tahu sekarang, G-Dragon udah resmi keluar dari YG dan udah masuk ke agensi Galaxy Corp, perusahaan Galaxy Corp ini. Padahal perusahaan Galaxy Corp ini belum ada artisnya, guys. Artis pertamanya adalah G-Dragon. Gila, Galaxy Corp ini ketiban durian runtuh gitu. Dan JD setelah kasus narkoboynya ini sudah selesai, udah dibersihkan namanya dan udah masuk Galaxy Corp, JD langsung ngumumin bahwa dia akan comeback di 2024. Gila nggak? Kayak revenge JD, kayak oke, kemarin gue udah kayak gitu, gue akan full balik di 2024 gitu. Dan of course gue happy sekarang dengan G-Dragon yang akan comeback. Cuman jujur gue bingung. Gue yang sekarang jujur bukan marah sama Yang Hyunsuk ya. YG sama Yang Hyunsuk lo harus pisahin. Yang Hyunsuk tuh orang, YG itu perusahaan. Gue bingung sama YG Entertainment yang sekarang gitu. Lo kebayang nggak? Sekarang YG itu udah hilang. Seluruh member Big Bang udah nggak di YG, seluruh member 21 nggak di YG, Epic High udah nggak di YG, Psy nggak di YG, Lee Hai nggak di YG, iKON nggak di YG. 21 udah gue sebut tadi ya. Terus tinggal member winner pun karena sekarang lagi vakum karena yang dua lagi wamil. Kita nggak tahu pas mereka balik mereka perpanjang apa enggak. Paling cuman Akdong Musician si Changyuk udah lama cita-citanya mau bikin agensi, kita semua juga tahu itu gitu. Kalau ntar kontraknya habis kita nggak pernah tahu kalau keluar. Berarti sekarang yang aktif banget tuh idolnya cuman Treasure sama Baby Monster gitu. Dan dua-duanya bisa hitungannya masih rookie, masih baru gitu. Nah, YG yang jadi agensi besar dengan pengeluaran segitu gede, sekarang tinggal dua artisnya. Bukan meremehkan Treasure atau Baby Monster, cuman kasihan mereka berdua anak baru ini menopang beban untuk perusahaan yang cost-nya sangat besar itu tadi gitu. Kok bisa perusahaan yang dulu kita cintai, artisnya sangat banyak, keren-keren, sekarang pada ninggalin gitu. Dan ternyata kejadiannya kayak gitu. Bahkan GD bisa digituin sama YG Entertainment ya. Apa nggak bingung? Sampai Yang Hyunsuknya marah gitu. Makanya gue mau bilang di sini kalau kalian fans dari artis YG Entertainment
ngerasa kok Waji sekarang kayak gini. Ternyata memang gitu guys. Yang Yunsuk aja bisa marah sama mereka gitu. Apalagi kita gitu. Jadi ya udah itu aja sih yang mau gue omongin. Jadi kedepannya gimana bang? Of course gue tetap suka Tracer, gue tetap suka Baby Monster, gue udah ngikutin mereka, gue tetap ngefans, gue senang skill mereka keren gitu. Tapi untuk perusahaannya, no nggak dulu deh gitu. Itu aja sih yang pengen gue bahas di sini. Kalau kalian punya tambahan unek-unek juga, silahkan tulis di kolom komen. Mari kita sama-sama berdiskusi betapa menyebalkannya Waji sekarang. Padahal dulu kebanggaan gue dulu, tapi sekarang G-Dragon bahkan bias gue ditendang, kocak bener. Jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Sekali lagi, kalau kalian punya komen silahkan tulis di kolom komen, oke? Bye.